Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Alia Rosyada. Di sini saya akan menjelaskan sistem integumen kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Kulit merupakan organ yang esensial dan vital serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. 3 lapisan utama kulit, yang pertama epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga hipodermis. Yang pertama, epidermis. Bagian luar kulit yang agak tipis, terdiri dari jaringan epitel, merupakan epitel berlapis gepeng yang terdiri dari 5 lapisan, yaitu yang pertama, korneum. Lapisan kulit yang paling luar terdiri dari puluhan lapis sel yang mati, berbentuk pipi dan penuh dengan keratin, tidak berinti, membentuk lapisan kedap air, terdiri dari 15-30 lapisan sel keratin, selalu luluh dan digantikan oleh lapisan di bawahnya. Yang kedua, stratum lucidum, terdapat langsung di bawah lapisan korneum, tembus cahaya hanya terdapat pada kulit yang tebal seperti telapak tangan dan telapak kaki. Yang ketiga, stratum granulosum, terdiri atas beberapa lapis sel yang sudah memipih, mengandung keratohyalin yang mengandung cikal bakal keratin atau zat tanduk, tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Yang keempat, stratum spinosum, terdiri atas beberapa lapis sel. Lapisan yang paling tebal di bawah mikroskop terlihat memiliki tonjolan dan saling melekat satu sama lain. Sel berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Terdapat sel Langerhans, lapisan ini memproduksi keratin. Yang kelima, stratum basalis, lapisan epidermis yang paling dalam berkontak dengan dermis, terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen, terletak di atas membran basalis, selalu mengadakan mitosis dan berfungsi reproduktif. Sel-sel hasil mitosis didorong ke atas menjadi lapisan sel di atas stratum basalis. Ditinjau dari jenis sel penyusunnya, epidermis mengandung 4 jenis sel. Yang pertama, keratinosit. Yang kedua, sel Langerhans. Yang ketiga, sel Gernstain. Yang keempat, melanosit. Fungsinya beragam, mulai dari menjaga tubuh dari kuman dan zat berbahaya, menentukan warna kulit, hingga memproduksi sel-sel tertentu yang berperan penting untuk kesehatan tubuh. Yang kedua, dermis, terletak di bawah epidermis, terdiri dari jaringan ikat yang mengandung serat-serat elastis dan kolagen, terdapat ujung-ujung saraf atau reseptor, pembuluh darah, pembuluh lim, kelenjar, dan folikel rambut, sensori aparatus, sentuhan, tekanan, temperatur, nyeri. Dermis terdiri dari pars papilar, merupakan bagian atas dermis, mengandung papila dermis, terdapat pembuluh darah kapiler dan korpus Meissner atau reseptor raba. Pars retikular merupakan bagian bawah dermis, mengandung folikel rambut, kelenjar sebasea atau lemak, kelenjar keringat, dan korpus Pacini atau reseptor tekanan. Membantu mengatur suhu tubuh, membuang kotoran, membuat kulit terlihat halus dan lembut, membantu ketahanan terhadap air. Yang ketiga, hipodermis, terdiri dari jaringan ikat jarang dan jaringan lemak. Lapisan sel-sel lemak disebut paniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening, melekat pada jaringan di bawahnya. Hipodermis terdiri dari folikel rambut, jaringan lemak, kelenjar keringat, dan jaringan penghubung. Penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh atau insulator, menyimpan cadangan makanan atau energi, memproduksi hormon leptin. Struktur aksesori kulit, yang pertama kelenjar kulit, yang kedua rambut, yang ketiga kuku. Yang pertama, kelenjar pada kulit, terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terbagi atas kelenjar ekrin, kelenjar apokrin. Kelenjar sebasea terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki. Terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Fungsi memberi lapisan lemak bakteriostatik, menahan evaporasi. Masa remaja kelenjar sebasea lebih produktif. Yang kedua, rambut, terdiri dari akar rambut dan batang. Batang rambut, lapisan terluarnya mengandung keratin. Akar rambut tertanam di dalam kulit, di sekelilingnya terdapat folikel rambut, ujung folikel membentuk papila akar rambut. Papila akar rambut diselimuti oleh satu lapisan sel germinal, terdapat ujung dendrit yang melingkar-lingkar sebagai reseptor raba.
menutupi hampir seluruh permukaan tubuh, diproduksi oleh follikel rambut. Pada saat 85% mengalami fase anagen, 15% mengalami fase telogen. Yang ketiga, kuku merupakan epidermis berbentuk zat tanduk yang terdapat pada ujung-ujung jari tangan dan kaki. Bagian terminal lapisan tanduk yang menebal, akar kuku bagian yang terbenam di kulit jari, badan kuku bagian di atas jaringan lunak ujung jari, tumbuh 1 mm per minggu, fungsi melindungi jari tangan. Umumnya kuku berwarna merah jambu karena warna merah pada pembuluh darah yang berada di bawahnya. Fungsi proteksi, fungsi absorpsi, fungsi ekskresi, fungsi persepsi, fungsi pengaturan suhu tubuh, fungsi pembentukan pigmen, fungsi keratinisasi,